Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingkungan nalatai, salam sehujud karenda melempang. Adil katalino, bacuramin kaseruga, basengat kajibata. Arus. Ya, kembali bersama saya Endang di podcast Diskominfo SP Kabupaten Barito Selatan. Dalam rangka perluasan informasi publik kepada masyarakat Barito Selatan, maka Diskominfo SP memfasilitasi semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barito Selatan ya untuk memperkenalkan program-program yang ada di perangkat daerahnya masing-masing. Dan pada saat ini sudah hadir dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ya Pak ya. Dan tema kita pada kesempatan ini kesiapan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kurban aman, sehat dan berkah. Dan di studio saat ini sudah hadir ya Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, Bapak Hefi Janto SPTMM ya. Ya, selamat datang Bapak. Terima kasih. Iya, kemudian ada juga Kepala UPT Rumah Potong Hewan Bapak Redison Sudana Estos. Selamat datang juga di studio Batu FM ya. Untuk kedua narasumber, silahkan kepada Bapak Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, Bapak Hefi Janto SPTMM untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Ya. Terima kasih kepada pembawa acara, juga kepada pemirsa penikmat podcast pada hari ini. Kami akan memaparkan kegiatan kami terkait dengan persiapan Hari Raya Kurban pada tahun ini. Begitu. Sesuai dengan tagline kami bahwa kurban tahun ini aman, sehat dan berkah. Begitu. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya terkait dengan kurban ini kebanyakan kami tuh hanya sebatas mencatat saja begitu berapa kurban yang pada tahun itu gitu, mencatat lokasinya di mana sampai ke desa-desa begitu karena saat itu kami terkendala nggak adanya dokter hewan. Nah begitu, tapi sejak tahun kemarin setelah ada dokter hewan kami coba untuk lebih dalam lagi gitu, terutama terkait dengan kesehatan hewannya begitu. Jadi mulai tahun kemarin kami bukan hanya memperhatikan ketersediaan hewan kurbannya, tapi juga kami ingin memastikan bahwa hewan kurban yang masuk ke tempat kita, khususnya ke Kabupaten Barito Selatan itu memang sudah memenuhi syarat, tidak membawa penyakit. Kemudian ketika masuk ke sini terkait surat-suratnya lengkap, kita tahu berasal dari mana, seperti itu. Kemudian nanti saat penyembelihan pada hari H-nya juga kita ingin memastikan bahwa semua prosedur yang dipersyaratkan itu sudah dilaksanakan oleh juru sembelih halalnya di masing-masing lokasi pemotongan. Kemudian juga kita lihat secara teknis tidak ada kemungkinan ternak yang disembelih itu dagingnya menjadi tidak layak untuk dikonsumsi begitu, seperti itu. Jadi yang kami lakukan, kami mulai saat ini kami fokus di dua tempat memang, di tempat penampungan, di tempat Pak Momo dan di tempat Ucok seperti itu di Buntok, Dusun Selatan. Jadi kami bisa memastikan kalau ada masyarakat yang mengambil hewan kurbannya dari situ, kami sudah bisa pastikan itu sudah sehat begitu, aman. Tapi kami nggak menutup kemungkinan juga buat Bapak Ibu mungkin yang mengambil hewan kurbannya dari tempat lain, kemudian ingin memastikan kondisinya sehat atau bagaimana, silakan berhubungan dengan kami. Jadi nanti petugas kami akan mendatangi lokasi untuk memastikan bahwa hewan tersebut sudah layak dan sehat untuk dikonsumsi. Seperti itu mungkin program kita pada tahun ini. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Bapak atas paparannya. Kemudian ke berikutnya Kepala UPT Rumah Potong Hewan Bapak Redison Sudana, silakan Pak. Terima kasih.
mengenai kesiapan kita dalam pelaksanaan Hari Raya Kurban, kita sangat siap menghadapi Hari Raya Kurban dengan peralatan kesiapan maupun kesehatan hewannya terkait bilang Bapak Happy Janto. Baik dari segi peralatan angkutan berbagai macam, dari peralatan arko dan berbagai kesiapan lainnya, kita semua sudah siap untuk melaksanakan kesiapan Raya Kurban ini. Terima kasih. Makasih Bapak Happy Janto SPTMM dan juga Bapak Redison Sudana ya. Saya ke Bapak Happy Janto SPTMM ya Pak ya. Iya. Terkait kesehatan dan pengawasan hewan ya. Mengenai penyakit hewan menular ya, selain PMK atau penyakit mulut dan kuku, penyakit apa saja yang paling diwaspadai dari hasil pemantauan di lapangan saat ini? Secara umum yang harus kami waspadai memang penyakit yang bersifat zoonosis, artinya penyakit yang bisa menular dari ternak ke manusia. Jadi selain PMK ada antraks dan lain-lain, ataupun penyakit dia tidak punya potensi untuk menyebar ke manusia tapi bisa berpotensi menyebar ke ternak lain, baik ke sesama sapi atau ternak lain, karena pengalaman kami dari sebelumnya ternak kurban itu terkadang tidak disembelih pada hari H begitu. Kemudian sewaktu dia berada di lokasi penampungan dia bersinggungan dengan ternak lain yang ada di sekitar. Nah, itu untuk memastikan itu kami harus yakin bahwa ternak yang masuk ke tempat kita ini betul-betul sehat begitu. Jadi kami perhatikan surat-suratnya dari mana begitu. Karena kebanyakan tahun ini yang masuk itu dari NTT, Nusa Tenggara Timur, itu bisa dibilang ternaknya kan di sana bebas PMK begitu. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan adanya penyakit yang lain. Karena itu semua ternak yang masuk ke tempat kita, khususnya kaitannya dengan hewan kurban ini, kita laksanakan vaksinasi PMK seperti itu. Antisipasinya gitu. Antisipasi Pak ya. Jika ditemukan hewan yang sakit atau tidak layak kurban di tempat penjualan, tindakan apa yang dilakukan petugas terhadap hewan tersebut? Kami ini mengantisipasi jauh-jauh hari begitu, jauh-jauh hari. Jadi kami lihat selama ini kurang lebih semingguan inilah kami turun lapangan, memang kami nggak menemukan. Artinya ternak yang sakit karena memang karena memang dia betul-betul sakit gitu. Yang kami temukan hanya karena ternak itu kepayahan atau kecapean dalam perjalanan. Karena kan dari NTT lewat laut, kemudian dari Banjarmasin lewat darat gitu, ada beberapa. Jadi kami berikan pengobatan, umumnya sih kami berikan hanya vitamin seperti itu untuk menguatkan begitu. Tapi nanti seandainya kami temukan kecurigaan begitu, ada ternak yang sakit atau apa, alternatifnya biasanya selama ternak itu masih ada di di penampungan, kami sarankan kepada yang pemiliknya gitu, ternak ini tolong ditahan seperti itu, akan kita obati gitu. Kalau misalkan nanti sampai lewat hari hanya ternak itu tidak tidak laku begitu, kan masih bisa dijual, mungkin bukan untuk kurban tapi untuk untuk dikonsumsi seperti biasa begitu, untuk diambil dagingnya seperti itu. Tapi yang pasti kalau ternak itu sakit akan kami upayakan pengobatannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak. Betul, tidak perlu. Untuk sertifikasi kesehatan ya Pak, apakah ada penandaan khusus seperti tagging atau label pada hewan yang sudah diperiksa dan dinyatakan sehat agar masyarakat merasa aman? Iya, sebenarnya sih harusnya ada gitu, karena kami itu kan terkendala di mana-mana ini musimnya efisiensi begitu. Jadi kami belum seperti itu, tapi hanya kami memastikan bahwa kalau di dua lokasi itu, yang di tempatnya Momo, kemudian Muhammad Muhli yang di Keladan, kemudian di tempat Pak Ucok yang di Angkola, itu karena kami sudah periksa, kalau misalnya masyarakat mengambil hewan kurbannya atau membeli dari situ, dipastikan aman. Aman gitu. Ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk lalu lintas ternak ya, bagaimana pengawasan ketat dilakukan terhadap ternak yang masuk dari luar daerah untuk mencegah masuknya penyakit? Sebenarnya itu kan nggak hanya kita lakukan sendiri gitu. Di awal di titik pintu masuk
ke tempat kita kan karena kita di tengah pulau kan lokasi kita Kabupaten Barito Selatan, titik masuknya itu biasanya di Banjar, Pelabuhan Trisakti atau kalau misalnya ternaknya sapinya itu dari Sulawesi biasanya di Kalimantan Timur begitu. Di sana ada ada balai karantinanya di posisi situ. Nah, itu sudah diperiksa, diambil sampel darahnya, maksudnya diuji untuk memastikan bahwa ternak itu sehat, dikarantina lebih dari seminggu seperti itu. Kayak gitu. Jadi ketika sampai ke tempat kita cek ulang, nanti kita periksa surat-suratnya dari mana, terus uji apa saja yang sudah dilakukan, tesnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu. Semuanya nggak ada yang positif, semuanya negatif. Artinya memang ternak itu sehat, layak untuk sebagai hewan kurban tahun ini. Oke. Iya, terkait dari data dan kebutuhan Pak ya, ketersediaan hewan berdasarkan data neraca yang positif surplus ya, apakah ada potensi pasokan hewan kurban dari Barito Selatan yang dikirim ke luar daerah ya? Oh, data untuk itu terus terang saja memang kebanyakan ini kan yang masuk sapi dan kambing itu memang dari luar daerah seperti itu. Karena kita memang bukan daerah sentra sapi gitu. Tapi untuk tahun ini kita memang ada dari pedagang pengumpul itu mengirim sapi untuk kurban yang dari pemerintah daerah Murung Raya, itu ngambilnya dari tempat kita. Itu 50 ekor kalau nggak salah yang sudah tercatat begitu. Iya, ini menurut data yang ada ya Pak ya, data kambing berlebih ya. Iya. Jumlah kambing tersedia jauh melebihi kebutuhannya, ada 133 ekor lebih ya. Apa himbauan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan bagi pedagang atau peternak yang kambingnya belum terjual? Oh begitu, ya makasih. Begini, ini kan memang kegiatan rutin yang akan berlangsung setiap tahun sekali gitu. Seandainya nggak laku, biasanya kambing itu pengalaman kami tetap diminati untuk acara akikah seperti itu. Jadi seandainya pun dia tidak laku, silahkan kepada pedagang atau peternaknya untuk tetap memelihara seperti itu. Karena permintaannya itu tidak pernah apalagi kan kambing ini jauh lebih murah begitu dibanding sapi. Jadi untuk kurban biasanya itu jadi pilihan pertama. Begitu juga apalagi untuk akikah seperti itu. Jadi jangan takut bahwa ternaknya itu nggak akan diserap pasar, pasti aja akan terserap. Iya, makasih Bapak. Satu pertanyaan terakhir sebelum masuk ke narasumber yang kedua ya. Kebersihan tempat penyembelihan Pak ya. Bagaimana panduan dinas mengenai penanganan limbah darah dan jeroan agar tidak mencemari lingkungan? Oh iya. Mungkin sebelum masuk ke situ Bu, saya akan menambahkan sedikit begitu. Jadi mulai tahun kemarin 2025 itu ada namanya sapi bantuan presiden. Jadi seluruh kabupaten kota se-Indonesia itu mendapat bagian seperti itu. Jadi tahun kemarin kita mendapat bagian juga itu. Kemarin penyembelihannya tuh di Masjid Ikladan. Tahun ini sapi bantuan presiden itu akan diserahkan bantuannya untuk masjid di Desa Baru seperti itu. Nah, bukan hanya kami, rasanya Kementerian Agama selain Kementerian Pertanian itu sudah mengeluarkan panduan. Ada seperti itu, mengeluarkan panduan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, mulai dari awal ternaknya masuk, kemudian saat penyembelihan sampai pencacahan, kemudian sampai pembagian, itu semuanya ada gitu. Jadi nanti memang kalau mengikuti alur SOP yang sudah dibuatkan itu, kami berharap memang tidak ada limbah, baik limbah cair, darah dan sebagainya maupun limbah padat itu yang akan mencemari lingkungan. Karena itu kami persyaratkan biasanya pengurus-pengurus masjid musola itu sudah paham gitu, apalagi kalau Juleha juru sembelih halalnya sudah mengikuti bintek, biasanya pasti sewaktu dia akan bertugas di suatu lokasi dia sudah akan memberi arahan kepada panitia kurbannya, saya minta misalnya untuk darah itu digali lubang sedalam berapa gitu, jadi darahnya tuh akan tertampung di situ dan tidak kemana-mana begitu. Terkait kotoran, tulang dan sebagainya itu sudah ada gitu.
Makasih Bapak ya. Iya, sama-sama. Untuk narasumber yang kedua Bapak Redison Sudana ya. Yang pertama itu kapasitas rumah potong hewan atau RPH, berapa kapasitas maksimal pemotongan hewan di RPH Buntok selama Hari Raya Kurban? Selama Hari Raya Kurban itu kapasitas untuk kita penampungan untuk Raya Kurban itu mencapai 28 sampai 30 ekor yang bisa kita tampung. Iya. Tapi kalau untuk penampungan sementara aja tidak untuk melakukan penyembelihan di situ itu mencapai 50 ekor mungkin bisa. Kapasitasnya. Nah, selama Hari Raya Kurban itu dalam per hari itu selama 2 hari ya, selama 2 hari itu dalam beberapa tahun ini 2024 sampai 2025 itu rata-rata 28 sampai 30 ekor yang kita sembelih. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, makasih Bapak ya. Terkait tarif dan operasional ya berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2024 ya. Tarif jasanya apakah tarif 40.000 sampai 70.000? Iya. Sudah termasuk jasa pemeriksaan kesehatan Iya. dan penggunaan alat atau hanya sewa tempat? Terima kasih, Bu. Nah, untuk tarif kita pada tahun 2 tahun yang lalu 2024 itu kita menggunakan tarif tahun 2021 itu menggunakan tarifnya 35.000 per ekor sapi. Sudah termasuk biaya sewa tempat dan berbagai macam yang ada 35.000. Iya. 35.000 per ekor sapi, baik pun area pemotongan hari-hari biasa ataupun kita menghadapi hari raya kurban seperti sekarang ini. Nah, kita sekarang tahun 2026 kita menggunakan tarif 40.000. Ada kenaikan 5.000 rupiah dari tarif tahun-tahun sebelumnya. 40.000 itu kita tidak ada tarikan di luar dari yang lain. 40.000 itu sudah termasuk sewa tempat penyembelihan, tempat daging bersih dan tempat itu sudah termasuk 40.000 dalam per ekor sapi, Bu. Iya, oke. Makasih Bapak penjelasannya ya. Untuk prosedur sewa ya, bagaimana prosedur pendaftaran bagi panitia kurban masjid atau perorangan yang ingin menggunakan fasilitas RPH Buntok? Oh, itu untuk pendaftaran kita memang ada pendaftarannya bagi siapa yang ingin memotong ke RPH. Itu kemarin sudah kita bikin surat dalam beberapa masjid bagi siapa yang ingin memotong ke RPH dalam beberapa hari segera untuk mendaftar kemarin. Jadi supaya kita tahu berapa total jumlah sapi yang akan dipotong di RPH, Bu. Nah, di RPH kita sekarang ini masih belum tahu berapa total sapi yang masuk sekarang untuk menghadapi Hari Raya Kurban yang 2026 ini. Oke, makasih Bapak Happy Janto, SPTMM, dan juga Bapak Redison Sudana Estos ya. Untuk closing statementnya saya persilakan untuk. Baik, saya akan merangkum apa yang kita bicarakan pada hari ini. Pada intinya bahwa tahun ini kami sebagai katakanlah institusi, baik kami di bidang maupun kawan-kawan di RPH siap untuk melayani semua masyarakat yang memang akan melaksanakan kurban, baik itu permintaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya maupun setelah penyembelihan untuk memeriksa kesehatan dagingnya kami siap, ataupun masyarakat yang memang ingin memanfaatkan fasilitas di rumah potong hewan untuk melaksanakan penyembelihan di sana, kami siap. Mudah-mudahan kesiapan kami ini juga berimbas ke perasaan nyaman, aman masyarakat. Jadi nggak ada lagi isu-isu bahwa ternak yang dikurbankan itu nggak sehat atau seperti apa. Mudah-mudahan tahun ini nggak ada lagi. Itu saja dari kami. Iya, terima kasih kehadirannya Bapak Happy Janto SPTMM, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan ya, dan juga Kepala UPT Rumah Potong Hewan Bapak Redison Sudana Estos sudah hadir di studio Radio Batuah FM untuk melaksanakan podcast di kesempatan hari ini ya. Dan untuk masyarakat Barito Selatan yang menjelang Hari Raya Kurban ya, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan melakukan berbagai persiapan ya, sudah mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan ternak,
kemudian pengawasan lalu lintas ternak, hingga edukasi kepada masyarakat dan panitia kurban. Dan dipastikan kurban aman, sehat, dan berkah ya Pak ya. Dan masyarakat tidak usah khawatir ya. Oke, demikian podcast kita di kesempatan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.